Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Nawa Kreatif. Bersama lagi dengan saya Eko Syah dalam Modcast MCC Modcast. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bu Nurul Maulida. Ini beliaunya adalah Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan ya? Ketua Pengadilan Agama. Ketua Pengadilan Agama yang ada di Kota Malang. Pada hari ini telah mengadakan kegiatan yang cukup menarik yang ada di MCC, yaitu dengan judulnya ini cukup menimbulkan pertanyaan dan rasa penasaran kita ini, yaitu Malang Kota Mantu. Mantu siapa dan bagaimana ini yang mungkin perlu kita dijelaskan oleh Ibu Ketua Pengadilan Agama. Artinya di Malang ini kan banyak sekali Bu Nurul. Penduduknya ini ada hampir 2 juta. Yang 845 itu penduduk asli Malang. Sisanya itu pendatang. Pasti banyak dinamika perkotaan yang nantinya itu pasti akan menimbulkan permasalahan sosial. Dan salah satunya yang menarik ini adalah Kota Malang Mantu. Ini mantu siapa dan bagaimana ini? Ini mungkin kenapa Bu Nurul mempunyai visi, mempunyai pandangan, terus harus bagaimana orang-orang ini kan begitu, saudara-saudara kita ya, artinya dengan kegiatan tadi. Gimana Bu Nurul? Baik, Pak Eko, saya jawab dulu salamnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Eko. Saya dari Pengadilan Agama Kota Malang. Karena kenapa pakai Kota Malang? Karena Malang ini ada Kabupaten Malang juga. Jadi kami adalah Pengadilan Agama Kota Malang yang mewilayahi atau yurisdiksinya adalah Kota Malang dan Kota Batu, masih Kota Batu. Nah, mungkin ke depan kemarin sudah ada FGD yang untuk usulan pembentukan Pengadilan Agama baru di Batu. Pengadilan agama sendiri adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang menangani atau yang punya kompetensi absolut, ya, bidang perkawinan, kewarisan, infak, sedekah, ekonomi syariah. Kata dengan agama ya. Betul. Nah, di mana letak perceraiannya? Kenapa pengadilan agama selalu identik dengan perceraian? Kan seperti itu. Benar. Identik dengan perceraian. Karena kompetensi absolut kita yang di bidang perkawinan itu di dalamnya menurut undang-undang ada 22 item. Yang salah satunya adalah perceraian. Dan perceraian itu juga perceraian itu juga dibedakan Pak Eko. Ada cerai talak, ada cerai gugat. Nah, benar. Kalau cerai talak itu cerai yang diajukan oleh suami pada istri. Kalau talak ya. Kalau cerai gugat, cerai yang diajukan oleh istri pada suaminya. Kenapa sih kok dibedakan? Toh sama-sama putus perkawinan nanti kan ya. Yang banyak nuntut yang perempuan apa laki kan? Ini sekarang lagi marah ini istri yang menuntut tuh. Istri menuntut. Cerai gugat. Jadi yang mendominasi di beberapa PA di seluruh Indonesia ini memang pihak wanita yang menuntut ya. Saya nggak mengatakan karena suaminya macam-macam loh. Pokoknya ada tuntutan itu ada tuntutan ya. Benar. Ya, saya lanjutkan. Kenapa harus dibedakan ada cerai talak, cerai gugat? Toh endingnya adalah putusnya perkawinan kan gitu. Karena memang akibat hukumnya berbeda. Jadi akibat hukumnya kalau cerai talak itu kan cerai yang diajukan oleh suami dan nanti yang mengikrarkan talak, mengucapkan ikrar talaknya itu adalah suaminya. Dan nanti menjadi hukumnya adalah talak roj'i. Talak roj'i itu apa? Talak yang dimana ketika dalam masa iddah, ketika suami istri itu mau kembali lagi, nggak perlu nikah baru, cukup menyatakan rujuk. Talak yang diajukan oleh suami tadi, cerai talak. Nah, itu akibat hukumnya atau cerainya adalah cerai talak roj'i. Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talaknya, dan itu berbatas waktu 6 bulan sejak pengadilan itu memberikan izin untuk memberikan izin pada suami ikrar talaknya. 6 bulan dia nggak ikrar, kembali ke status quo. Gugur kekuatan putusannya. Tapi kalau cerai gugat, cerai yang diajukan oleh istri. Itu nanti cerainya atau talaknya adalah talak bain suro. Nah, talak bain suro ini nggak boleh meskipun masih dalam masa iddah kemudian mau rujuk, nggak boleh, harus melalui akad baru atau nikah baru karena talaknya bain suro, nggak bisa dirujuk, tapi harus nikah baru. Jadi seperti itu Pak Eko. Kalau suami boleh
rujuk lagi boleh ya? Boleh, selama dia masih dalam masa iddah. Oh, kalau lebih dari setahun 2 tahun gitu? Ya enggak boleh. Oh, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Iddahnya istri yang dicerai untuk yang perempuan yang masih menstruasi adalah 3 kali masa suci atau bisa dikonversi 3 bulan lah ya. Nah, selama masa 3 bulan ternyata dia kok kembali menyadari, kalau bahasa Jawanya apa Pak Eko? Teklek kecebur kalen. Iya, timbang golek anggur balen. Ya menarik juga. Nah, jadi ketika dalam masa iddah ternyata suami pengen rujuk ke istrinya, enggak usah akad baru. Jadi tinggal lapor ke KUA bahwa dia mau rujuk lagi dengan istrinya selama jangka waktu masa iddah tadi ya. Terus yang ini tadi kan ada 100 tuh. Nah, ini saya lanjutkan. Nah, salah satu kompetensi absolut yang lain yang dalam bidang perkawinan adalah permohonan isbat nikah. Permohonan isbat nikah ini apa? Permohonan pengesahan nikah. Jadi nikah yang sudah dilakukan oleh suami istri, pasangan suami istri, itu dimohonkan pengesahannya. Kenapa kok masih dimohonkan pengesahannya? Karena dia menikah hanya menurut agama Islam, artinya tidak dicatatkan. Kalau dalam tidak tercatat ya, betul. Tidak tercatat. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, di sana kan disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya, titik. Benar. Berarti secara agama ketika dia melakukan pernikahan dengan sesuai dengan hukum Islam yang hanya betul tanpa ditindaklanjuti dengan pencatatan kepada pegawai pencatat yang berwenang. Kalau dalam hal ini, kalau di hukum Islam atau orang Islam kan berarti ke KUA, ya kan? Nah, itu sebenarnya mereka perkawinannya sudah sah karena undang-undang menyatakan demikian. Nah, baru dalam ayat 2-nya kan perkawinan harus dicatatkan kepada pegawai pencatat pernikahan. Ya. Betul. Itu ayat lain kan. Nah, oleh karenanya ketika pasangan suami istri ini sudah menikah, kalau bahasa Jawanya di bawah tangan barangkali seperti itu ya. Nikah siri di bawah tangan. Nah, sah menurut agama, tapi pemerintah tapi belum legalitasnya belum diakui pemerintah. Karena apa? Belum dicatatkan dia perkawinannya. Nah, ini berarti pernikahan tidak tercatat. Betul. Jadi, sama pernikahan tercatat itu ya, artinya kan ke sana. Bukan. Kalau pernikahan yang isbat nikah ini perkawinannya belum tercatat. Belum tercatat ya. Hanya dilaksanakan secara siri, memenuhi rukunnya saja ya. Ada wali, ada saksi, ada mahar dan lain sebagainya itu tadi ya. Nah, kemudian tidak dicatatkan. Nah, berarti kalau tidak dicatatkan dia kan nggak punya buku nikah tuh, punya akta nikah kan. Nah, bagaimana untuk mencatatkan pernikahan itu? KUA nggak bisa kemudian orang datang, saya kemarin sudah nikah loh, tahun berapa? Maksud, tahun kasih 2000. Surat nih, kasih surat nikah. Saya kasih foto, saya kasih foto katanya pihaknya. Kemudian KUA kemudian mencatatkan nggak bisa seperti itu, tapi harus melalui proses, mekanisme yang harus dilalui secara yuridis. Dia harus mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Salah satu yang kita laksanakan pagi ini sampai siang ini adalah salah satunya adalah permohonan isbat nikah. Nah, isbat nikah ini Pak Eko itu bisa dilakukan secara volunter, bisa dilakukan secara kontensius. Kalau volunter itu berarti permohonan. Tidak ada sengketa di dalamnya. Suami istri kayak tadi ya, banyak itu suami istri sudah menikah ternyata belum dicatatkan, dia mengajukan permohonan isbat nikah. Berarti secara volunter, secara permohonan, nggak ada lawan. Tapi kalau permohonan pengesahan nikah terhadap orang tuanya yang sudah meninggal atau salah satu suaminya yang meninggal, salah satu pasangan suami istri yang meninggal, maka ini nggak bisa lagi secara volunter, nggak bisa, harus kontensius. Nah, jadi taruhlah suami istri menikah, kemudian suaminya aja ya yang meninggal ya. Gitu ya. Enggak juga, salah satu. Taruhlah contoh suaminya meninggal dunia. Nah, kemudian istri ini bisa volunteer ya. Istrinya ini loh punya anak. Saya belum punya buku nikah nih dengan suami saya. Suami saya keburu meninggal. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Istri bisa mengajukan ke pengadilan agama, tapi tidak boleh volunter, nggak boleh permohonan, harus bentuk kontensius atau gugatan tadi. Jadi siapa yang didudukkan sebagai pihak adalah ahli waris dari suaminya. Barangkali ada ibunya,
ada ayahnya, itu yang ditarik sebagai pihak. Berarti istri tadi formulasi gugatannya melawan mertuanya tadi. Oh gitu ya? Iya, karena nggak boleh volunter, harus kontensius. Karena yang satu kan nggak bisa ditanya itu, nggak bisa digali di kuburnya kan. Bu Nurul, tadi kan banyak sekali nih orang-orang di Malang tadi itu kan 100 ya. Hampir 100 Pak Itu Eko. Bu Nurul cara mencari datanya gimana tuh ya? Ini itu nikah siri apa? Pakai pendaftaran, pakai medsos, atau IG atau apa begitu, atau pakai orang-orang yang memang di kepadatan pendudukan banyak, terus melaporkan ada petugas di kawasan tempat, atau gimana itu caranya? Jadi sebetulnya awal terjadinya, awal dilaksanakannya sidang terpadu ini sebetulnya kita ngobrol santai sebetulnya dengan Bu Ketua DPRD. Ketua DPR ya, Bu Ini Mia. ada permasalahan, ini seperti ini. Kebetulan beliau kan orang Kedung Gandang, Ya, kan? Nah, masyarakat kita kan banyak tuh yang di Kedung Gandang, yang barangkali banyak yang belum mempunyai buku nikah, keabsahan pernikahannya belum ada. Nah, kita ngobrol, nah bagaimana kalau kita buat sidang terpadu? Nah, kita tawarkan seperti itu. Nah, skala kolektif gitu ya. Betul ya. Selama ini memang sudah kita laksanakan Pak Eko. Jadi setiap tahun Pengadilan Agama melalui DIPA-nya ya, itu ada program yang mengcover atau melaksanakan, memfasilitasi. Betul. Isbat nikah melalui sidang terpadu atau sidang di luar gedung. Nah, bedanya kalau sidang terpadu itu hakimnya boleh tunggal. Karena tadi kan Pak Eko lihat ya, untuk isbat nikah hakimnya tunggal. Karena ini terpadu. Nah, terpadu ini adalah kita 3 instansi duduk bersama. PA, Kemenak, nanti yang menindaklanjuti penerbitan buku nikahnya, dan kemudian Dukcapil. Ya, menerbitkan ada saksi nggak tadi ya? Perlu saksi nggak? Kalau saksi harus. Jadi untuk proses pemeriksaan di persidangan yang kita lazimnya disebut perkara itu Pak Eko, ya orang kan mengajukan perkara nih, saya nikah tanggal sekian, kemudian saksinya ini, walinya ini, dan lain sebagainya. Dia bisa aja asal bunyi, ya kan? Nah, orang nuntut haknya itu harus dibuktikan. Salah satu alat bukti dari 5 alat bukti yang ada adalah saksi. Oleh karenanya ketika dia mengatakan bahwa saya punya hak untuk bisa memohonkan pengesahan pernikahan saya, saksinya mana? Siapa yang bisa mengetahui, yang bisa menjelaskan? Nikah siri tadi ya. Betul. Waktu nikah siri dia memang sebaiknya seperti itu Pak Eko ya. Jadi orang yang hadir pada saat pernikahan siri itu. Tapi andai pernikahan siri itu ternyata dilaksanakan sudah jauh sebelum taruh sampai punya anak misalkan. Jangan punya anak, ada yang punya cucu itu. Aduh, sudah bertahun-tahun berarti ya. Betul, berarti kan yang hadir pada saat menikah barangkali kan sudah meninggal. Sudah meninggal, nggak ada lagi, atau barangkali dia sudah pindah tempat. Itu Bu Nurul, itu kan gini, saya tertarik ya tadi. Itu kan sudah menikah siri, karena sudah punya anak, sampai punya cucu. Betul. Itu kakaknya gimana itu ya? Nah, apakah jadi satu? Kan ini nikah tidak tercatat nih. Artinya kalau nikah tidak tercatat itu mesti kakaknya, KTP-nya. Ini kan perlu kita tracking ya, kita lihat karena itu nanti pasti terkait dengan status anaknya, cucunya. Tapi sudah kolaborasi tadi ya. Makanya ketika pernikahan tidak tercatat, maka Dukcapil nggak akan bisa mengeluarkan atau nggak akan mau mengeluarkan kakak dengan status perkawinan tercatat. Dia pasti akan kakak single atau kemudian ada anaknya dan lain sebagainya. Nah, anak ini nanti di dalam statusnya itu pasti anak seorang ibu. Karena apa? Pernikahan ibunya belum tercatat. Betul. Nah, saya kembali kepada status isbat nikah itu sendiri. Nah, isbat nikah itu atau pengesahan nikah itu nanti akan berimplikasi terhadap keabsahan anaknya. Ya, benar. Nah, jadi ketika pernikahan orang tuanya itu disahkan, maka otomatis anaknya ini menjadi anak sah. Tidak perlu lagi mengajukan permohonan asal usul anak, nggak perlu. Karena apa? Di dalam Undang-Undang 174 tentang Undang-Undang Perkawinan, di sana disebutkan anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat pernikahan yang sah. Kalau dalam pernikahan yang sah seperti ya kita ini normal nikah dulu kemudian baru punya anak. Berarti kan nanti anaknya sudah berstatus anak sah, ya kan, karena pernikahan orang tuanya sah.
sudah dicatatkan. Tapi kalau yang kedua, akibat pernikahan yang sah, inilah yang merupakan dari isbat nikah itu. Ketika isbat nikahnya dikabulkan oleh hakim, ya, berarti pernikahannya kan dinyatakan sah. Nah, pernikahannya dinyatakan sah itu pernikahan yang dulu, Pak Eko. Bukan hari ini. Bukan hari ini, berarti yang sejak menikah. Taruhlah nikah tahun 70. Nah, yang kita sahkan adalah pernikahan yang tahun 70. Berarti segala akibat hukum yang timbul setelah tahun 70 itu menjadi sah. Tercatat hari ini. Ada anak sah. Barangkali ada harta yang dihasilkan menjadi harta bersama. Karena sudah beranak cucu ya. Iya, jadi tidak perlu lagi mengajukan permohonan asal usul anak. Jadi seperti itu. Ada pendataan yang Nurul yang susah tadi. Belum saya jawab ini ya. Jadi kemarin saya lanjutkan. Kita kemudian duduk bersama dengan 3 instansi ini tadi ya, Kemenag sama Dukcapil itu. Nah, melalui pemerintah kota juga mensosialisasikan secara masif itu. Jadi ini loh ada program atau ada sidang terpadu yang akan dilaksanakan nanti di tanggal sekian, ya kan. Kita dibantu oleh penyuluh, dibantu oleh kepala desa dan perangkatnya, camat dan perangkatnya, betul. Keterangan gitu ya. Betul. Dan kita siapkan flyer waktu itu, dan ini sudah disampaikan ke Info Malang Raya di berbagai macam komunitas. Nah, makanya kenapa yang semula kita pesimis dengan persiapan yang relatif singkat, betul. Saya bilang ke Bu Ketua DPRD Bu Amit ya, ini kita dapat 50 aja udah cukup bagus. Ternyata Bu 100. Ketua gitu. Sudah cukup bagus. Kenapa? Pertama, kita persiapan mendadak atau relatif singkat. Yang kedua, program seperti ini sudah sering kita jalankan, dan itu hanya di pendaftarnya atau para pihaknya hanya 10, 15 seperti itu. Nah, udah akhirnya ya sudahlah, bismillah, kita niati baik. Qadarullah sampai 84 perkara 84 yang kemudian yang kemudian bisa kita layani di tadi ini. Nah, ini juga ada andil besar dari beberapa donatur, salah satunya adalah Basnas, kemudian dari pemerintah kota sendiri, dari Bu Ketua DPRD beserta jajaran, dari Tugu Tirta, support dari anggota DPR pusat, anggota DPRD, betul, nggih. Nah, artinya apa? Bahwa kolaborasi dan sinergitas yang kita bangun itu memang harus benar-benar kita rawat, harus benar-benar kita maksimalkan. Nah, dengan seperti itu kan kita dengan mudah ya kemudian mensosialisasikannya. Nah, yang kedua Pak Eko, yang pertama kan sidang isbat nikah itu tadi. Yang kedua adalah asal usul anak. Nah, ini yang penting juga itu kayaknya asal usul anak ini. Betul ya. Nah, perkara asal usul anak ini Pak Eko disediakan atau diberikan kepada para pihak yang pernikahannya nggak bisa disahkan. Contoh, ternyata dia ketika menikah siri masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya. Poligami liar. Banyak. Wah, ini ya. Kondisi sosial kita ya. Kondisi sosial. Nah, perkawinan seperti itu kan nggak bisa disahkan. Anaknya nggak bisa disahkan. Bukan. Pernikahannya nggak bisa disahkan karena apa? Ini kan poligami. Nah, harus ada izin istri pertama ya. Harus ada izin pengadilan dan izin. Tapi kebanyakan sembunyi-sembunyi karena. Kalau siri ya sembunyi. Ya. Nah, anaknya itu ya. Nah, jadi dalam posisi pernikahan yang seperti ini, pengadilan nggak bisa mengesahkan Pak Eko, meskipun ada walinya, ada terpenuhilah rukun semuanya, nggak bisa karena ini dia melawan hukum. Harusnya kalau dia mau menikah lagi, dia kan izin pengadilan dulu. Nanti oleh pengadilan diperiksa, kalau kemudian dikabulkan menjadi izin poligami, dikabulkan izin poligami, baru dia bisa menikah. Mungkin izin itu yang paling susah, izin ke istri pertama. Ini yang paling susah ya. Dan untuk izin poligami ini Pak Eko, ini perlu saya sampaikan nih pada bapak-bapak ya. Betul. Hanya sinar muda. Nama kreatif ini ada sesuatu yang penting yang harus disampaikan oleh Bu Ketua Pengadilan Agama. Jadi untuk izin poligami itu tidak kemudian dengan mudah minta izin, tanda tangan istrinya barangkali dipalsu. Iya, bisa. Ya, dia menyatakan dalam surat pernyataan bersedia dan sanggup berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Bukan tanda tangannya. Nah, barangkali saya nggak tahu juga ya. Iya. Tapi saat ini sudah ada
regulasi baru Pak Eko. Untuk perkara izin poligami itu tidak hanya meminta izin untuk menikah yang kedua, ketiga, keempat, tidak. Tapi di sana ada perlindungan istri dan anak-anak yang dilahirkan sebelumnya. Yang istri pertama. Betul. Sama dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya. penetapan harta bersama yang diperoleh oleh istri pertama dan istri sebelumnya. Iya. Kalau dulu enggak pakai seperti ini, contohnya dengan istri pertama sudah punya rumah, ya kan? Menikah baru 1 hari atau bahkan 1 hari lah dengan istri kedua, suami meninggal dunia. Nah, kemudian istri kedua mengatakan bahwa ini harus dibagi waris karena ini juga atau dibagi harta bersama, ya kan? Padahal dia baru menikah sehari. Nah, hal seperti ini yang kemudian diatur menjadi betul keadilan ini kurang tersampaikan, kurang terasakan. Kesejahteraan ya. Dari keluarga pertama, betul, dan memang haknya kan gitu yang berkontribusi mengumpulkan harta itu kan istri pertama, atau istri sebelumnya barangkali. Kalau suami kan boleh nikah 4 Pak Eko. Oh gitu ya? Boleh. Aduh, kita nggak berani. Nah, di dalam izin poligami tidak hanya meminta izin untuk beristri lebih dari 1 tadi, entah izin istri kedua, ketiga, keempat, tapi harus dibarengi dengan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya. Nah, inilah yang memberi rasa keadilan dan memberikan perlindungan kepada istri. Asas keadilan tadi kalau ada punya keinginan ke sana ya. Jadi harta apa yang sudah diperoleh dengan istri bersama ini menjadi bagian istri pertama dan suaminya tadi. Benar. Berarti bagiannya kan setengah-setengah. Kan? Ya, ketika nanti seperti ini barangkali kalau kita bayangkan agak-agak repot. Tapi ketika kita terapkan dalam kasus kemudian suami meninggal dunia, ini yang paling terasakan seperti itu Pak Eko. Dan kebetulan disertasi saya membahas tentang ini. Tentang itu ya. Dan sudah ada bukunya yang terbit itu Pak Eko, pembagian harta bersama dalam izin poligami. Pembagian harta bersama dalam pembagian izin poligami. Dalam perkawinan. Ini memang harus diatur ya. Betul Pak Eko. Ya. Nah, sehingga nanti saya contohkan dalam case suaminya meninggal dunia. Harta dengan istri pertama kan istri mempunyai hak setengah, suami mempunyai hak setengah juga. Itu harta guna gini. Dengan istri berikutnya, ketika ada harta bersama, maka nanti pembagiannya tidak dengan suami dan istri pertama, kedua saja pembagiannya. Karena apa? Istri pertama masih sah loh. Kan? Nah, berarti ini ada 3 orang yang punya hak terhadap perolehan harta tadi. Yang kedua. Betul. Barangkali punya rumah lagi, beli di Gria Santa barangkali. Nah, ini yang kalau sudah menikah dengan istri kedua ini pembagiannya nanti 1/3 untuk suami, 1/3 istri pertama, 1/3 istri kedua. Istri pertama tetap dapat bagian ya? Betul, karena apa? Statusnya masih sama menjadi istrinya suaminya. Itu artinya kan? Dirugikan nggak ya? Yang dirugikan siapa Pak Eko? Artinya dirugikan istri suaminya. Justru ini adalah bentuk keadilan atau perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang. Begitu juga selanjutnya nanti dengan istri ketiga, berarti nanti harta yang diperoleh dibagi 4 Pak Eko, ya kan? Nah, suami, istri pertama, kedua, ketiga. Semakin kecil ya? Iya, karena apa? Istri-istri sebelumnya ini masih sah menjadi pasangan hidup dari suami kalau mau ada keinginan poligami harus bisa menjaga ini keseimbangan antara pertama, kedua, ketiga. Dan berpikir 1000 kali. Ada pikirannya, kemudian materinya, rasa keadilannya. Kalau keadilan itu kan abstrak Pak Eko keadilan itu abstrak. Makanya nggak bisa dibagi kasih sayang ini ya. Itulah. Meskipun dia harus membuat pernyataan berlaku adil ketika mengajukan permohonan izin poligami itu, tapi namanya hati siapa yang bisa itu yang kan paling sulit dan kita tidak ada yang tahu kan. Itu. Nah, kembali kepada yang kasus yang kita sidangkan hari ini tentang asal usul anak adalah ketika pernikahan dari orang tuanya ini nggak bisa kita sahkan, maka negara tetap hadir untuk memberikan perlindungan kepada anak. Itu yang penting. Nah, melalui permohonan asal usul anak. Penting. Nah, seperti itu. Makanya kenapa kita bedakan perkara yang kita tangani tadi, yang kita laksanakan tadi, yang pertama isbat nikah, yang kedua adalah permohonan asal usul anak. Benar. Yang pertama isbat nikah ini kalau memang ternyata hanya terjadi pernikahannya sah secara agama, hanya tinggal pencatatannya saja, maka
diajukanlah perkara isbat nikah. Untuk anaknya sudah ngikut menjadi anak secara otomatis ya. Otomatis. Tapi untuk yang asal usul anak, ketika pernikahan orang tuanya tidak bisa disahkan, maka anak akan kita berikan perlindungan berupa pengesahan atau asal usul anak. Contoh lagi, di samping pernikahan siri tadi, ya kan? Nah, ini juga bisa terjadi manakala ternyata pada saat pernikahan itu ternyata usianya belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. 17 tahun. Kalau dulu sebelum Undang-Undang 1619 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, itu kan kalau dulu perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Batas minimal yang diperbolehkan undang-undang. Tapi setelah tahun 2019 dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 diubah Pak Eko. Dua-duanya calon mempelai putra, calon mempelai putri sama-sama 19 tahun. Berarti lulus SMA ya? Lebih. Bahkan sudah kuliah kayaknya ya. Kalau 19 tahun. SMA itu lulus tahun berapa ya? 18 lah, 18. Oh, habis sekolah SMA nikah dah ya? Barangkali seperti itu. Nah, ketika ternyata pada tahun 2020 si istri ini menikah ternyata umurnya masih 16 tahun, maka kemudian ketika diajukan perkara isbat nikah ke pengadilan agama nggak boleh, karena apa? Dia udah melanggar undang-undang tuh. Undang-undangnya kan sudah berlaku tahun 2019 Pak Eko, dua-duanya sekarang 19 ya. Nah, hal seperti itulah yang kemudian negara harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada anak melalui perkara asal usul anak tadi. Kalau menyelamatkan dari orang tua yang mungkin pada waktu itu menikah siri, terus diisbat nikahkan, berarti kan ada kepastian hukum buat mereka. Betul, Pak. Termasuk keluarganya juga kan. Betul. Nah, ini menurut Bu Nurul, fenomena-fenomena sosial sampai hari ini dengan banyaknya masyarakat penduduk yang nomaden lah, pindah sana pindah sini dan sebagainya. Mungkin Bu Nurul mempunyai suatu pemikiran karena bagaimana menertibkan masyarakat kita yang seperti itu, mungkin menggugah kesadaran ya dari masyarakat kita untuk mengarah ke sana. Karena ini sebenarnya hal yang sepele gitu ya menurut mereka, tapi ini kan yang sebenarnya penting sekali bagi anak-anaknya, keluarganya untuk menuju ke sana. Apalagi semua sekarang ini kan database ini terpusat berdasarkan KTP, KK dan sebagainya. Fenomena begini ini memang untuk Bu Nurul gimana dari pengadilan agama ini kita harus intens, harus benar, memang harus banyak kolaborasi ya Bu Nurul ya itunya. Jadi kami telah duduk bersama juga dengan pemerintah kota Malang dan juga kita tidak lanjuti dengan MOU Pak Eko, sudah kita MOU dengan Pak PJ Wali Kota saat itu. Kemudian kita tindak lanjuti dengan PKS dari masing-masing dinas. Salah satunya adalah Dukcapil, Dukcapil. Nah, untuk bagaimana kita kok kemudian tahu di daerah sana kok ternyata banyak orang yang tercatat dan sebagainya. Maka yang punya data itu kan Dukcapil. Ya kan, yang punya data itu Dukcapil. Kita kemarin sudah ngobrol bahwa untuk menyisir masyarakat yang belum punya akta nikah atau legalitas pernikahannya ini belum ada, itu kemudian kita berkolaborasi dengan Dukcapil. Ketika nanti kakaknya tertulis pernikahan tidak tercatat, maka kita nanti akan tracking di sana Pak Eko. Apakah memang belum diubah kakaknya? Apakah memang benar-benar dia ini pernikahannya nggak tercatat? Nah, seperti itu. Sehingga nanti kita harapkan dari data yang ada yang diberikan oleh Dukcapil, kita nanti sekali lagi bisa bersama-sama untuk men-trackingnya, memastikan, make sure bagaimana status dari orang ini gitu loh. Apakah sudah ada tapi ternyata belum diubah? Barangkali kan gitu, sudah punya buku nikah, sudah nikah resmi, ternyata kakaknya nggak diubah kan seperti itu. Benar. Atau ternyata memang benar-benar dia nggak tahu kalau harus kemudian nikah itu dicatatkan, nikah itu punya buku nikah. Ini kayaknya banyak yang seperti itu yang belum tahu masyarakat ya. Kebanyakan mungkin kan nikah siri mungkin yang belum tercatat. Ini cukup menarik nih Bu Nurul, karena ini akan ke depan kita akan seperti itu Pak Eko. Jadi nanti akan tebaran manfaatnya akan semakin luas. Betul ya. Harus meningkatkan kolaborasi dengan instansi terkait, kemudian masyarakat ya. Kita nggak bisa ekosentris Pak Eko, kita nggak bisa berdiri sendiri. RT RW itu kan lebih yang lebih tahu detail di lapangan. Kita harus duduk bersama untuk menangani masalah-masalah
sosial. Menarik ini ada pernikahan tercatat. Pernikahan itu lawannya kan perceraian. Ada nggak perceraian tercatat dan perceraian tidak tercatat? Ini lagi ini status sosial kan banyak nih, permasalahan sosial ya. Gitu aja ditinggal, tiba-tiba menikah, tinggal sudah. Padahal ini dia ya. masih tercatat. Tapi kan ada batas waktu ya. Suami istri meninggalkan istri berapa bulan, 1 tahun, 2 tahun, ya itu tapi secara pesan ini tidak meninggalkan pesan kan gitu, tiba-tiba hilang gitu kan. Nah ini kan pernikahannya bisa tercatat kalau ada perceraiannya resmi tercatat, kalau tidak resmi kan tidak tercatat. Ini fenomena sosial itu kan seperti itu kan Bu Nurul. Nah ini kan harus hadir semuanya. Betul. Saya kira kayaknya harus menggugah kesadaran masing-masing ya, seperti itu ya. Jadi perceraian itu dalam undang-undang sudah sangat jelas disebutkan. Perceraian hanya sah bila dilakukan di depan persidangan. Kalau bagi orang Islam berarti pengadilan agama kan seperti itu. Nah, oleh karenanya andai pun suami itu meninggalkan sudah 10 tahun ya, tapi kalau istri tidak mengajukan gugatan ke pengadilan agama, maka secara yuridis dia masih tetap istri dari orang yang meninggalkan tadi itu. Betul. Nah, bagaimana kemudian bisa melepaskan diri dari status seperti itu? Maka ya dia harus mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Mau harus secara arbitrasi harus menyelesaikan. Nah, sementara ada beberapa lapisan masyarakat itu yang ngambil jalan pintas Pak Eko. Jadi saya sudah ditinggalkan 10 tahun, 5 tahun. Toh di dalam buku nikah disebutkan bahwa apabila saya meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut maka jatuh talak saya, kan seperti itu ya kan, ditaklik talak biasanya yang ditandatangani oleh para pengantin setelah menikah atau di balik buku nikah itu kan. Nah, kembali kepada undang-undang, ketika tidak diajukan permohonan atau gugatan perceraian ke pengadilan agama, maka secara yuridis sekali lagi tetap pasangan ini menjadi suami istri. Nah, ketika nanti suaminya menikah lagi, ternyata belum selesai urusannya dengan istri pertama, maka ini juga akan menimbulkan masalah baru ketika punya anak. Benar. Nah, akhirnya kembali ke asal-usul anak asal-usul tadi, Mbak. Ini yang menjadi sangat berkaitan Betul. Nah, historinya ini harus jelas ini. Yang lebih fatal ketika istri yang ditinggal. Istri yang ditinggal kemudian merasa bahwa saya sudah tinggalkan suami, saya nggak diurusi lagi oleh suami. Saya nikah lagi. Nah, saya nikah lagi aja. Nah, terus statusnya gimana itu? Anaknya namanya poliandri kan ya. Kalau suami barangkali karena di dalam agama kita, agama Islam kan membolehkan untuk menikah lebih dari satu ya Pak Eko ya. Nah, barangkali masih kita bisa memaklumi dan bisa memberikan perlindungan kepada anak ini. Tapi kalau sudah posisi istri yang kemudian melanggar seperti itu, nah ini yang jadikan korban anak Pak Eko. Betul. Karena anak ini nggak bisa jadikan anak sah. Betul. Iya, karena dia tidak lahir dari akibat pernikahan yang sah, apalagi dalam pernikahan yang sah. Nanti karena pernikahannya sendiri kan nggak sah. Benar-benar. Nah, untuk kedepannya ya susah juga, harus ada KTP, ada KK, sekolah. Itu kan harus mempunyai status yang jelas ya. Sekarang itu kan ke dinas pendidikan juga butuh NISN yang harus mencantumkan wali, harus mencantumkan orang tua ya. Makanya barangkali kita menghimbau Pak Eko kepada masyarakat, barangkali ya kalau memang terjadi hal seperti itu, tuntaskan satu persatu terlebih dahulu ya. Jangan mengambil langkah kemudian karena sudah tidak diperhatikan, sudah ditinggalkan oleh salah satu pasangan kemudian menikah untuk yang kedua atau menikah lagi. Selesaikan dulu urusannya, karena perceraian itu bagi orang Islam hanya sah apabila terjadi di pengadilan agama. Nah, dari situ nanti bisa melakukan pernikahan dengan pasangan tidak melarang, asalkan semua administrasinya harus dilakukan tidak dan dilalui administrasi Pak Eko. Ini masalah hukum juga Pak Eko. Secara yuridis. Memang harus paham ini. Betul Pak. Ya, jadi kadang-kadang masyarakat kita ini kalau nggak kepepet nggak mau bergerak ya kan. Nah, seperti itu. Ya, memang betul ya dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat hari ini itu memang kebanyakan kan status. Dan ini memang nggak banyak orang tahu. Dan perlu dilakukan sosialisasi yang cukup banyak ya. Kita bekerja sama ini salah satunya ngobrol-ngobrol bagaimana ketemu si A si B, akhirnya memberikan edukasi ini secara nggak langsung. Kalau secara resmi edukasi permasalahan ini kalau in kelas itu kan orang hari diterima besok lupa. Tapi kalau udah ngomong memberi contoh kayak yang tadi itu kayaknya itu menjadi
ilmu tersendiri, motivasi terhadap masyarakat saudara kita yang ada di sana ya. Tapi ini pemerintah Kota Malang juga ini kok Pak Eko aktif memberikan sosialisasi berupa penyuluhan hukum, dan kita selalu digandeng, kita selalu dilibatkan Pak Eko. Jadi pengadilan agama itu dalam masalah-masalah sosial itu selalu hadir loh sebetulnya Pak Eko. Iya benar. Iya, selama ini apa ya persepsi di masyarakat, pengadilan kami itu apa sih, pengadilan cerai gitu aja, nggak bisa masuk dalam penanganan masalah sosial. Nah, barangkali kurang tepat dan harus dikoreksi ini. Karena apa? Sekali lagi, pengadilan agama sangat turut ambil bagian dalam pengentasan masalah-masalah sosial. Bahkan sampai stunting Pak Eko. Ini kita juga hadir loh Pak Eko. Iya, benar. Dengan adanya kita melakukan edukasi terhadap permohonan dispensasi nikah, dispensasi kawin. Nah, seperti itu. Makanya di dalam beberapa pemerintahan daerah itu ketika KLA kabupaten atau kota layak anak itu pasti kan datanya kan dari kami. Dan kami pun ketika ada penilaian seperti itu sering dilibatkan untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh penguji. Biasanya pengalaman yang lalu itu kadang datang pengujinya dari Jakarta, kadang juga melalui Zoom. Nah, jadi seperti itu. Dan saya sudah sampaikan juga ke Pak Sekda bahwa ketika saya ditempatkan di suatu tempat, saya selalu support terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang ada. Betul. Saya selalu terlibat. Karena apa? Kita nggak bisa berdiri sendiri untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Harus kita sadari itu, Pak Eko. Iya, benar-betul. Iya, gitu. Memang baru kali ini nih pengadilan agama. Show of power. Itu yang ada ya. Ada, Pak Eko. Beberapa tahun ini baru kali ini kayaknya yang pengadilan agama mengadakan isbat nikahnya. Lah, kan sudah sampai tahun kemarin dari pihak swasta kalau nggak salah. Enggak ya, semua dari pemerintah ya. Enggak, maksudnya tetap menggandeng pengadilan agama harus menjadi karena yang memutuskan pengadilan agama. Cuma ya itu tadi kemarin jumlahnya tidak se-wow ini. Ternyata banyak juga ya. 84 ya? Dan wah, ini luar biasa. Itu masih banyak juga mungkin yang belum diisbat nikahkan. Betul. Dan nanti ke depan Pak Eko, sudah saya sampaikan tadi, tahun 2025 kita juga punya program seperti ini. Nah, ini barangkali akan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi. Karena apa? Tahun 2025 nanti akan ada tambahan kewenangan juga untuk membetulkan kesalahan nama yang ada di buku nikah. Nah, itu banyak sekali. Dulu sudah pernah sih menjadi kewenangan kami, terus kemudian menjadi kewenangan di Kemenak saja, artinya KUA saja bisa mengubah ya, kecuali perubahan nama yang fatal, artinya dari Pak Eko menjadi Joni. Ya. Nah, itu kan kalau salah Eko jadi Eki. Barangkali satu huruf aja. Nah, itu yang masih bisa. Tapi kalau sudah merubah makna seperti itu menjadi kewenangan. Tapi memang betul, Bu. Biasanya kalau kita menyelesaikan administrasi apa gitu kan, KTP, KK diminta, ijazah diminta. Ini kalau masih belum yakin loh, kadang-kadang ini surat nikahnya namanya beda ini. Ini kan susah nih kan. Itu perlu pengesahan pengadilan juga ya kalau misalkan surat nikahnya salah nama. Betul, itu ya. Betul ya Pak Eko. Jadi kita sandingkan dengan administrasi kependudukan lainnya, dengan ijazah yang tentunya lebih dulu terbitnya dari buku nikah itu kan, ya kan. Nah, ini nama yang dasarnya memang ijazah ya. Ya, akta kelahiran juga. Kalau emang akta kelahiran sudah diterbitkan. Nah, itu nanti akan. Makanya syaratnya nikah tadi ada KTP, KK. Betul. Jasa. Supaya nggak salah juga nanti nyantumkan di dalam buku nikah. Jangan salah nama. Takutnya salah orang. Ini yang jadi. Ya benar. Mungkin ada ini sesuatu yang ingin disampaikan cukup menarik di MCC. Acara seperti ini dengan luar biasa, begitu banyak masyarakat senang. Mungkin ada harapan yang ingin diinginkan untuk tahun-tahun berikutnya. Selama Bu Nurul masa kerja di sini ya. Nurul berapa tahun di sini sudah? Nggak tahu, tergantung Mahkamah Agung. Ininya sudah berapa bulan? Saya masih 6 bulan. Oh, masih baru ya? Wah, sudah punya terobosan seperti ini kan luar biasa ini. Mungkin ke depan ini kan saya dengan tim-tim hebat ini. Iya, ini tim-tim hebat. Perempuan semua Anda lihat ya? Ya enggak toh. Oh, ada laki-lakinya. Mungkin punya harapan untuk tahun 2025 ini.
melihat dinamika sosial masyarakat kita semakin kompleks, permasalahan dan kondisi sosial dan lain sebagainya ya. Banyak faktor yang mempengaruhi untuk itu. Mungkin ada suatu harapan mungkin Bu Nurul. Baik. Untuk tahun 2025 ya. Ini di luar DIPA ya. Ini harus visioner. Jadi harapan kami dan sudah saya sampaikan juga bahwa kerjasama, kolaborasi, sinergitas kita jangan berhenti di sini. Kita masih banyak harus duduk bersama, bergandengan tangan untuk menangani atau mengentaskan masalah-masalah sosial yang ada. Dan saya ucapkan secara khusus terima kasih Pak Eko kepada MCC ini ya, kepada semuanya yang telah membantu kelancaran ya tentunya sama Ketua DPRD tadi ya di awal itu dari Basnas juga. Nah, artinya spesialis secara Sarpras kan sudah sangat dibantu oleh MCC ini dengan gedung yang mewah Pak Eko, fasilitas yang luar biasa kita bisa gunakan di sini dan itu merupakan bentuk pengabdian kita juga kepada masyarakat. Oleh karenanya sekali lagi Pak Eko, kita harus duduk bersama, kita harus tetap bergandengan tangan untuk tetap berkolaborasi, bersinergitas, memberikan layanan terbaik kepada warga masyarakat Kota Malang ini, Pak. Terima kasih ini Bu Nurul sudah hadir di sini. Artinya bisa mengedukasi ke masyarakat yang selama ini orang bisa melihat pengadilan agama ini hanya mengurusi perceraian, ternyata masih bisa ada suatu hal yang lebih besar yang dikerjakan di masyarakat. Kuncinya adalah kolaborasi, sinergisitas, dan berkomunikasi. Komunikasi dan itikat baik tentunya. Itikat baik ya. Terima kasih Bu Nurul atas kehadirannya. Ini terima kasih sama tim ya sudah di MCC masih kita tahan untuk podcast karena ini ilmu yang baru bagi masyarakat. Terima kasih Bu Nurul. Demikian Nama Kreatif bersama kami. Modcast masuk Pak Eko di MCC. Ini ada tokoh yang luar biasa yang bisa mengedukasi kepada masyarakat kepada sesuatu yang belum pernah kita pahami dan mengerti. Hari ini ada kegiatan Kota Malang Mantu dan ini adalah hal yang patut untuk kita bisa melihat bahwa pengadilan agama itu tidak hanya ngurusi perceraian, pernikahan, tetapi bisa berbuat lebih banyak di masyarakat dengan dinamika sosial yang luar biasa. Oleh karena itu saya Eko Syah dari Modcast bisa berkolaborasi di MCC. Kuncinya 3 ya, kolaborasi, sinergisitas, dan komunikasi. Sukses selalu. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih Pak Eko. Harus salaman ini. Salaman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.